Malam itu, di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, suasana begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Di rumah panggung sederhana, seorang bidan desa bernama Bu Rani sedang menjaga seorang ibu muda yang baru saja melahirkan. Tangisan bayi malam itu menjadi pertanda kehidupan baru, namun sekaligus mengundang sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang sudah lama menjadi teror di desa itu. Saat jarum jam menunjuk pukul 11 malam, Bu Rani mulai merasakan hawa aneh. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba berembus kencang. Lampu minyak bergoyang, hampir padam. Ibu muda yang baru melahirkan tampak pucat. Ia berbisik lirih, "Bu, tolong jangan tinggalkan kami malam ini. Aku takut. Katanya kalau ada bayi lahir, Kuyang akan datang." Bu Rani mencoba menenangkan. "Tenang saja, ada aku di sini. Tidak akan ada yang bisa mengganggumu." Namun, jauh di lubuk hatinya, Bu Rani juga merasa gelisah. Sejak sore tadi, anjing-anjing di desa menggonggong tidak karuan. Dan kini, tangisan bayi seakan memanggil sesuatu dari luar sana. Tepat tengah malam, suara aneh terdengar, seperti kain besar berkibar-kibar di atas rumah. Ush. Bu Rani menatap ke atas. Lantai kayu berderi pelan, seakan ada sesuatu yang hinggap di atap. Anjing-anjing kembali menggonggong keras, lalu tiba-tiba hening. Lalu terdengar suara lain, suara seperti benda basah menetes. Tes, tes, tes. Bu Rani memberanikan diri mengintip dari celah dinding rumah. Saat itu jantungnya hampir berhenti. Ia melihat sesuatu yang tak mungkin dilihat manusia biasa. Kepala seorang wanita melayang di udara dengan rambut panjang terurai, mata merah menyala, dan organ-organ tubuh menjuntai penuh darah. Itu adalah Kuyang. Makhluk itu melayang perlahan, berputar mengitari rumah, seakan mencari celah untuk masuk. Bayi yang baru lahir menangis semakin keras. Suara itu membuat Kuyang semakin gelisah. Ia mendekat ke jendela. Organ-organ dalamnya menempel di kaca, berdenyut-denyut seperti hidup. Bu Rani bergegas menaburkan garam dan meletakkan bawang putih di setiap sudut ruangan, sebagaimana yang diajarkan para tetua. Namun Kuyang tak menyerah. Dari celah kecil di dinding, tampak usus panjang menusuk perlahan ke dalam kamar. Bu Rani menahan napas. Bau amis darah langsung menusuk hidungnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil paku yang sudah dipersiapkan, lalu menancapkannya ke celah kayu. Duak! Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari luar, melengking menusuk telinga. Cahaya lampu minyak bergetar hebat. Bayi menangis semakin keras, sementara ibu muda itu menutup wajah dengan selimut, ketakutan sepengah mati. Bu Rani tahu, ia tak bisa hanya bertahan. Ia mengambil kemenyan, menyalakannya, lalu membacakan doa-doa yang ia hafal. Asap memenuhi ruangan, menebarkan aroma menusuk. Dari luar, terdengar suara Kuyang merawat, berputar-putar mengitari rumah. Suaranya bercampur antara jeritan wanita dan hembusan angin ribut. "Anak itu milikku." Bisikan itu terdengar jelas di telinga Bu Rani, meski tak ada siapapun di dalam ruangan.
Dengan keberanian terakhir, Urani menempelkan daun kelor ke jendela. Dan sekali lagi, jeritan panjang terdengar. Kali ini lebih nyaring, hingga kaca jendela bergetar dan hampir pecah. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, suara itu perlahan menghilang. Hanya tersisa bau amis darah dan bekas lendir merah di sekitar jendela. Burani terduduk lemas. Bayi akhirnya tertidur. Tangisnya mereda. Sang ibu muda menggenggam tangan Burani, menangis haru. "Terima kasih, Bu. Kalau tidak ada ibu, mungkin kami sudah habis." Sejak malam itu, Burani percaya Kuyang bukan sekadar dongeng. Ia pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pernah merasakan kehadiran makhluk itu begitu dekat. Dan hingga kini, setiap kali ada bayi lahir di desa itu, warga selalu berjaga semalaman. Karena mereka tahu di luar sana ada makhluk haus darah yang masih berkeliaran. Kuyang, si kepala terbang, yang mungkin saja suatu malam nanti mendatangi rumahmu. Jika kamu suka cerita seperti ini, please like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tetap hidup di dunia tak kasat mata.